تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Jadi wisal itu definisinya tadi apa? Menyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka. Itu yang disebut wisal. Sekarang misalnya ini hari apa ini? Hari Sabtu. Ada yang berpuasa. Begitu masuk waktu maghrib, dia tidak berbuka. Masuk waktu sahur, dia tidak berbuka, tidak makan sahur. Dia sambung lagi hari Ahad. Begitu terbenam matahari di hari Ahad, baru dia berbuka. Ini dia wisal namanya, menyambung 2 hari puasa. Kalau dia 3 hari, nanti dia berbukanya di hari Senin. Jelas ya? Apa hukumnya puasa wisal? Perhatikan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Asalnya itu dilarang. Itu asalnya dilarang. Kenapa dilarang? Itu nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu menyelisihi dari sunnah-sunnah. Karena ada sunnah kalau sudah waktu berbuka segera berbuka, ya kan sunnah. Ya kalau dia menyambung sunnah ini tidak dia dapatkan. Ada sunnah makan sahur. Ada sunnah makan sahur. Ya kalau dia sambung, sunnah ini tidak dia dapatkan. Iya. Tidak dia dapatkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Faqalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, tapi ya Rasulullah engkau sendiri nyambung puasa. Engkau sendiri melakukan puasa wisal. Ya sederhananya Nabi itu menyambung puasa. Terus Nabi melarang para sahabat mengikuti beliau. Karena itu para sahabat tanya, ya Rasulullah engkau sendiri menyambung puasa. Kenapa kami nggak bisa seperti engkau? Iya. Ternyata itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus bagi beliau. Karena itu beliau menjawab, qala wa ayyukum mithli inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Siapa di antara kalian yang semisal denganku? Siapakah di antara kalian yang bisa seperti saya? Saya ini walaupun saya tidak berbuka, saya masuk di malam hari, Allah Rabbku itu memberi makan dan memberi minum kepadaku. Maksud memberi makan dan memberi minum ini, itu ada beberapa penafsiran ya di tengah para ulama. Yang paling dekatnya, diberi makan dan diberi minum maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Bukan makan dan minum benaran, tapi diberi kekuatan sehingga beliau tidak perlu makan dan minum juga nggak apa-apa beliau. Jelas ya? Dan mana yang kedua, beliau itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesibukan-kesibukan ibadah, ketaatan-ketaatan yang membuat beliau itu tidak perlu kepada makan dan minum. Seperti orang yang makan dan minum. Karena sibuknya beribadah, indahnya ibadah bersama beliau, beliau tidak merasakan, tidak perlu kepada makan dan minum. Seperti orang yang sudah makan dan minum. Ini dua penafsiran yang paling dekatnya. Iya. Ada yang mengatakan diberi makan dan minum di malam hari dari sorga katanya. Dan ini tidak benar ya, kalau diberi makan dan minum dari sorga ya berarti buka dong. Tidak puasa lagi kan? Sudah berbuka. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan puasa wisal itu karena kekhususan untuk beliau. Nah ini pelajaran-pelajaran berharga ya.
di hadits ini. Yang pertama bahwa puasa itu kenikmatan, ibadah yang sangat nikmat. Iya. So kalau orang sudah terbiasa menahan lapar dan dahaga, sudah merasakan indahnya puasa, dia itu seakan-akan berada di sorga dunia. Makanya kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan meninggal, beliau menangis. Kata beliau, saya tidak menangis karena dunia kalian, meninggalkan dunia kalian. Saya menangis karena 3 hal, kata Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, saya menangis akan dahaga yang saya rasakan di siang hari yang panjang dan terik. Dia merasa nikmat sekali berpuasa. Dan saya menangis karena indahnya sholat di malam hari, akan meninggalkan itu. Dan saya menangis karena saya meninggalkan muzahamah, desak-desakan di dekat lutut-lutut para ulama, hadir di majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga ini aneh bin ajaib ya. Karena Mu'adz bin Jabal ini ulama sahabat. Ulama sahabat. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga hadir di majelis-majelisnya para sahabat yang lain. Menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan semangat terhadap ilmu, dan menunjukkan bagaimana mereka memahami ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Hadir di majelis ilmu itu ketaatan, surga dunia. Iya. Nah, ini mindset kita ini harus kita servis baik-baik. Kalau ada bengkel mindset, masukkan ke bengkel. Ya, modifikasi. Supaya berubah mindsetnya. Jangan dipikir hadir di majelis ilmu itu membebani diri. Oh ini saya capek. Ini membebani diri, makan waktu. Tidak, itu kehidupan kita. Itu surga kita. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Iya. Itu kebahagiaan. Maka harus dikembangkan dari majelis-majelis ilmu tersebut. Jadi ibadah itu, khususnya puasa itu punya kenikmatan. Punya kenikmatan. Sampai subhanallah, Nabi menyambung 2 hari berturut-turut nikmatnya dalam hal itu. Dan itu diikuti oleh sebagian sahabat awal-awalnya. Tapi Nabi melarang. Nabi melarangnya.